Ini kan jadi persoalan masalahnya. Masa ada orang non muslim bilang assalamualaikum nggak boleh dijawab? Di kitab kuningnya ada kok begitu. Etis nggak? Ada orang assalamualaikum dibiarin aja, itu buang muka. Assalamualaikum oke, buang muka. Di kitab kuning gimana jawab? Ada. Salam sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini sekali lagi saya mengajak kita semua untuk menyaksikan seorang tokoh yang sangat fenomenal, di mana tokoh ini adalah salah satu tokoh yang menjadi panutan bagi setiap kalangan. Siapakah dia? Yaitu Kiai Haji Buya Syakur. Nah, saudara, Kiai Haji Buya Syakur ini sungguh luar biasa hikmat beliau ketika ia ceramah-ceramah di dalam agamanya. Maka ceramah-ceramah Kiai Haji Buya Syakur ini adalah sangat sungguh transparan, jujur, tidak ada yang disembunyikan, informatif dan mengedukasi setiap kalangan. Nah, pada kesempatan kali ini Kiai Haji Buya Syakur mengungkap sesuatu yang tidak pernah diungkap oleh ustadz atau pemuka atau tokoh agama lainnya, ya. Dan Kiai Haji Buya Syakur mengungkap hal ini tanpa adanya ketakutan dan gentar terhadap apapun. Oleh sebab itu, seperti apa cuplikan Kiai Haji Buya Syakur? Yuk simak video ini sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal paham. Besar harapan saya ketika saudara menonton, menyaksikan video ini, silakan memberikan komentar dan tanggapan yang bersifat membangun, mengedukasi, dan mendorong kita untuk saling bergandengan tangan. Inilah dia videonya berikut ini. Ini kan jadi persoalan masalahnya. Masa ada orang non muslim bilang assalamualaikum nggak boleh dijawab? Di kitab kuningnya ada kok begitu. Etis nggak? Ada orang assalamualaikum dibiarin aja, itu buang muka. Assalamualaikum oke, buang muka. Di kitab kuning gimana jawab? Ada. Mengatakan Apabila ada orang non muslim mengucapkan assalamualaikum, maka tidak boleh dijawab. Kalaupun dijawab, jawabannya alaikassalam. Alaikassalam itu mampus buat kamu. Apa seperti itu ajaran Islam? Itu kan kitab kuning, karangan manusia, penuh dengan kesombongan. Ini kitab-kitab kesombongan ini dikarang pada zaman kejayaan Islam. Dan pada umumnya negara-negara yang sedang ngetop itu kan sombong-sombong. Di dalam Al-Quran dikatakan, apabila engkau mendengar, engkau mendengarkan, yakhuduna fi dinillah, menjelek-jelekan agama Tuhan, fa'arid anhum, berpaling balik badanlah kamu, tinggalkan mereka sampai mereka berbicara urusan yang lain. Berarti bukan lapor ke Bareskrim, tinggal pergi aja. Kata Al-Quran suruh tinggal pergi, bukan dilaporkan Bareskrim. jadi tidak perlu sebenarnya ya apa ada kece dan lain-lain itu yang menjelek-jelekan Nabi segala. Enggak laku kok. Cukup ditinggalkan saja. Al-Quran bilang begitu kok. Fa'arid anhu hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Tolong dicatat tuh. Fa'arid anhum, balik badan, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka berbicara urusan yang lain. Kan banyak juga tuh YouTuber itu yang menjelekkan Islam, ada Pauza. Ya tapi Al-Qurannya begitu kok. Masa saya ikut YouTuber? Ya ikut Al-Quran dong. Nggak, maksudnya banyak orang yang menjelek-jelekan Islam begitu, Iya. itu kunci jawabannya di Al-Quran hanya ditinggalkan. Begitu Iya, ya? tinggal aja biarin. Nggak usah dituntut-tuntut begitu Nggak usah ya. Apalagi demo-demo gitu. Iya, nggak usah. Tinggalkan saja sampai Ya membahas. tinggalkan aja. Membahas lagi. Itu kalau yang menjelekkan Islam. Tapi kalau sebagai pendakwah, apakah kita bisa menyalahkan agama, bukan menjelekkan, menyalahkan agama lain? Ya, Misalnya, tapi kita membela Islam juga bukan dengan perkataan, dengan perbuatan dong. Bukan dengan perkataan. Semua orang nggak bisa kalau membela dengan perkataan. Yang susah kan membela dengan perbuatan. Itu yang jadi persoalan. Sekarang Anda membela Islam. Di mana Anda membela anak yatim sebelah rumah sampai nggak sekolah, kau biarkan saja, itu membela Islam. Itu persoalannya. Itu janda
Kau biarkan saja membela Islam. Hanya karena tidak sholat, malah tidak kau bantu gitu. Saya tidak mengerti seperti apa. Hanya gara-gara nggak sholat, tidak orang itu tidak dibantu gitu. Ini kan jadi persoalan macam ini. Masa ada orang non Muslim bilang Assalamualaikum nggak boleh dijawab? Di kitab kuningnya ada kok begitu. Etis nggak? Ada orang Assalamualaikum dibiarin aja, kita buang muka. Assalamualaikum oke, buang muka. Di kitab kuning gimana jawab? Ada. Mengatakan Apabila ada orang non Muslim mengucapkan Assalamualaikum, maka tidak boleh dijawab. Kalaupun dijawab, jawabannya alaikasam. Alaikasam itu mampus buat kamu. Apa seperti itu ajaran Islam? Itu kan kitab kuning, karangan manusia, penuh dengan kesombongan. Ini kitab-kitab kesombongan ini dikarang pada zaman kejayaan Islam. Dan pada umumnya negara-negara yang sedang ngetop itu kan sombong-sombong. Seperti Donald Trump kan, Amerika US first. jadi kesimpulan apapun hukumnya, apapun itu ya dikembalikan ke logika dan pikiran kita ya. Iya dong, kalau tidak ngapain lo kasih otak sama kita, mau dianggurin aja gitu. Nggak dipakai kita. Orang begini, jadi orang tuh malas berpikir ya. Ketika orang Islam saya nanya, milih kita bikin negara sekuler apa negara agama? Mereka bilang negara agama. Tapi ketika kata orang, lu mau tinggal di mana? Mau tinggal di negara sekuler? Enak kata negara sekuler. Aneh kan? Ya iya, semacam itu. Jadi ya itulah persoalannya. Jadi sampai orang yang non muslim salam aja menghormati. Kalau dalam Al-Qur'annya wa idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha bi mithliha. Kalau ada orang mengucapkan salam, kita hormati lebih dari itu atau minimal samalah. Ini nggak boleh di kitab kuningnya begitu. Padahal di Al-Qur'annya tidak menyebut yang mengucapkan salam muslim atau tidak. Tidak ada urusan. Dan sekarang yang lucu, ada orang non muslim kelaparan dikasih makan pahala nggak ada pahalanya malah dosa. Ya. Manusia kelaparan bilangnya dosa. Aceh kena tsunami yang bantu orang Amerika juga kok. Gimana sih? Orang Israel mereka kan orang muslim. Jadi kalau ada negara non muslim yang kena bencana, jadi kau biarkan yang nggak usah kamu bantu. Jadi alasan kemanusiaan pastinya ya. Iya, iya dong. Kan lucu jadinya. Nggak malu gitu. Aceh dibantu kok. Australia juga bantu, Jepang juga bantu muslim semuanya. Masa ada negara yang non muslim kena tsunami kita tidak boleh membantu karena nggak ada pahalanya. Akhirnya saya tanya, nah kalau yang kelaparan anjing kelaparan, saya kasih makan ada pahalanya enggak? Allah itu mah ada. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah dapat ilmu baru. Ternyata ada binatang lebih mulia dari manusia. Ya tidak logis dong macam itu tuh. Ya itu banyak penganut agama itu terjebak ya sehingga dalam hukum-hukum ini dosa halal haram dan lain-lain sehingga melupakan untuk berpikir ini berpikir yang logis gitu. Itulah kesulitannya kita mengajak orang berpikirnya susah. Makanya saya berulang, saya berceramah, saya ya bikin YouTube, ngaji. Itu bukan lagi membagikan ilmu. Ilmu maka ada habisnya kok. Aku juga dikasih ilmu nggak banyak, nggak apa oleh Allah kok. Tapi ketika setelah mendengar pengajian lalu orang itu berpikir, berarti saya berhasil. Ketika mau nambah ilmu, aku masih gagal. Tapi ketika engkau berpikir, aku berhasil. Waduh, jadi kuncinya sebenarnya untuk merangsang agar kita berpikir saja. Ya, itulah kira-kira. Itu ceramah yang baik sebenarnya, bukan ceramah yang membatasi. Awas hati-hati itu bid'ah loh ya. Gitu. Jadinya kita takut nanti berpikir nanti malah jadi bid'ah gitu. Ya itulah pengertian bid'ah itu sendiri kan awalnya kan dari standarisasi Islam. Nah teman-teman, itulah dia video Kiai Haji Buya Syakur yang secara terang-terangan ya tidak setuju ajaran orang-orang yang menjelek-jelekan agama lain. Ya tidak setuju ajaran orang-orang yang mengkafir-kafirkan orang lain dan agama lain. Kiai Haji Buya Syakur sangat tidak setuju. Ya, sangat tidak setuju. Nah, ini baru tokoh atau pemuka agama yang
sangat toleran dan tokoh agama yang netral di dalam antar umat beragama, ya. Dan sekali lagi, ini salah satu tokoh yang dimana seorang tokoh agama yang patuh diteladani oleh umat Muslim. Ya, saya secara pribadi pengikut Yesus Kristus yang sejati teredukasi melalui pencerahan Bapak Kiai Haji Buya Syakur. Mengapa saya mengatakan demikian, saudara? Karena saya melihat dan baru tahu oknum-oknum ustadz-ustadz abal-abal yang kerjanya hanya menjelek-jelekan agama orang lain, hanya mendiskreditkan iman agama lain. Nah, kita tahu bahwa oknum ustadz-ustadz seperti ini adalah mereka dilatar belakangi ajaran-ajaran yang sebenarnya bukan ajaran mereka, seperti yang kita tahu dari pencerahan Kiai Haji Buya Syakur, saudara. Jadi kalau ada ustadz-ustadz yang menyerang iman kekristenan, Alkitab dan Yesus secara agresif, maka dipastikan orang-orang ini adalah mereka dilatar belakangin ajaran-ajaran yang diungkap oleh Kiai Haji Buya Syakur, saudara. Ya, dan orang-orang atau oknum-oknum ustadz yang sangat agresif menyerang Yesus Kristus dan Alkitab seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Ahmad Kainama, Yonatan Nandar, ada Ustadz Bang Samudra, ya, mendadak menjadi ustadz. Ya, kemudian Irena Hanrono yang ngaku-ngaku seorang mantan biarawati, ya. Tetapi pada fakta dan kenyataannya itu semuanya yang dia sampaikan hanyalah omong kosong belaka, ya. Ada Ustadz Nababan yang giat membahas Alkitab dan dia melakukan itu di dalam masjid, giat untuk mengadu kitab suci Alkitab dan Al-Quran. Ini cara-cara konyol yang dilakukan oleh ustadz seperti ini. Ada Ustadz Zuma yang suaranya di medsos itu suaranya lebih besar daripada tubuhnya. Ada lagi yang baru-baru viral itu, katanya Umi Rifa. Ini ia terus mengolok-olok Tuhan Yesus dengan nyanyian yang di dalamnya sungguh melecehkan dan menista Tuhan orang Kristen, yaitu Yesus Kristus. Ada juga Doditan yang ngaku-ngaku pakar Injil. Ya, ini ngakunya pakar Injil. Pertanyaan saya, Doditan ini belajar di mana ya? Kenapa dia klaim diri seorang pakar Injil? Tetapi kalau dilihat dari klaim-klaimnya terhadap Alkitab, omong kosong semua. Ya, omong kosong semua. Dia menafsirkan Alkitab seenak jidatnya. Ia memahami Alkitab secara atau berdasarkan worldview dan konsepnya ia memahami kitab sucinya. Justru dalam hal ini adalah sesuatu tindakan yang paling parah, terbodoh. Kalau engkau memahami kitab suci lain berdasarkan konsepmu memahami kitab sucimu, Doditan, maka engkau adalah manusia paling terparah, paling ngawur. Jadi kalau Anda mengkritisi Alkitab, Doditan, ya, pahami dulu bagaimana konsep orang Kristen memahami Alkitabnya, baru Anda menyerang. Jadi kalau Anda menyerang dengan logika Anda dan konsep Anda berdasarkan worldview Anda tentang kitab suci Anda, lalu Anda terapkan di dalam kitab suci saya, maka Anda ngawur. Kita hanya orang Kristen yang sudah paham Alkitab, maka kami ketawa saja ketika Doditan ngomong sana ngomong sini, kutip ayat Alkitab, kutip sana kutip sini, lalu mendadak membawa satu kesimpulan bahwa ini, saya sedang mencerahkan saudara-saudara saya Kristen. Apa yang kau cerahkan itu, Doditan? Anda tidak paham Alkitab lalu Anda menyimpulkan saya mencerahkan. Justru Anda mepelintir dan menyesatkan orang lain karena Anda tidak tahu dan tidak paham dengan kitab suci saya, ya. Jadi setiap ayat-ayat yang tertulis di dalam Alkitab, ya, Anda harus memahaminya, latar belakangnya,
konteksnya apa, dan bagaimana situasi politik dan kondisi pada waktu itu ketika Alkitab itu ditulis. Jadi Anda harus paham ini. Kalau tidak paham, maka kesimpulan Anda Doditan, ya dengarkan ini Doditan, maka Anda membuat satu kesimpulan dungu dan ngawur. Selain itu ada Aristo, ya Aristo ini teman Ustaz Kainama. Ya, kalau mereka live bareng di YouTube itu, ya mereka ketawa. Tapi mereka ketawa karena ketidaktahuannya terhadap Alkitab. Ya, mereka hanya menertawakan kebodohan mereka. Kemudian saudara ada yang Ustadz Agusan, ya Ustadz Agusan ini yang mengkonsumsi Alkitab. Ya, tetapi sekarang usai ia telah mengkonsumsi Alkitab lalu viral, Agusan tidak lagi sering nongol di YouTube-nya dan berkuar-kuar. Dan orang ini juga belum tersentuh oleh hukum. Ya, saya kurang tahu. Ya, di manakah keadilan di bangsa ini? Kratia Pelo, Anna Batak, dan Yusuf Manumbul ditangkap. Lalu ketika Ustadz Agustan mengkonsumsi Alkitab secara terang-terangan di medsos, lalu polisi dan MUI diam, ya bengong, ya seakan-akan tidak ada sesuatu yang terjadi, tidak ada, ya. Jadi MUI dan pihak kepolisian tidak menyiduk orang ini, padahal secara terang-terangan live lagi loh di depan publik, ya berani sekali mereka itu, ya. Saya pikir hukum yang ada di Indonesia ini adalah tajam ke bawah, tumpul ke atas, ya. Maka akhir kata kepada Ustadz Abdul Somad, Kainama, Aristo, Nanda, Bang Samudra, Irena Andono, Nababan, Zuma, Unirifan, dan Doditan, Aristo, kemudian Ustadz Agustan, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir dolak daripadamu. Ya, oleh sebab itu saudara, demikianlah video saya kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.